Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Tita Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Misteri Babi Ngepet Desa Wringin. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Jawa Timur 1982. Ada yang berbeda dan mengganggu kedamaian Desa Wringin. Desa yang dulu damai kini menjadi gempar dan jauh dari ketenangan. Selama sekitar sebulan ini, warga desa dihebohkan dengan penampakan seekor babi aneh yang berkeliaran di tengah malam. Juga adanya laporan tentang beberapa orang yang mengaku kehilangan uang. Dan ketika ronda kembali digalakkan, babi itu semakin sering terlihat. Yang makin membuat suasana menjadi mencekam bukan hanya kabar tentang kehilangan uang, tapi juga penampakan-penampakan aneh yang sering menghantui warga. Ada dua tempat yang mendadak menjadi angker sejak sebulan terakhir, dan dari sanalah terlihat penampakan menakutkan. Yang pertama, di pohon beringin besar dekat pos kamling. Entah siapa yang menanam beringin sangat besar itu. Karena bahkan Mbah Mino, orang yang paling tua di Desa Wringin, mengaku pohon itu sudah ada ketika beliau masih kecil. Di sana ada pengakuan orang-orang yang melihat sesosok manusia berkepala babi. Hal itu lalu membuat semua warga semacam bulat dalam satu keyakinan bahwa sosok berkepala babi itu pasti ada hubungannya dengan babi aneh yang kerap terlihat berkeliaran. Ada juga yang berpendapat bahwa mungkin di dekat pohon besar itulah si babi ngepet menjalani ritual awal untuk merubah tubuh sebelum beraksi. Tempat kedua adalah pekuburan. Tak seperti kebanyakan pemakaman, dari dulu tempat itu terkenal aman dan hampir tak ada laporan tentang penampakan apapun. Selain lokasinya yang dekat pemukiman, sang juru kunci sangat rajin membersihkan pemakaman itu sehingga selalu terlihat bersih. Tapi hampir bersamaan dengan kemunculan babi aneh, pemakaman itu menjadi angker. Dan sama dengan yang terjadi di pohon beringin besar dekat pos kamling, pengakuan beberapa orang di sana adalah tentang penampakan sesosok manusia berkepala babi. Salah satu cerita yang paling heboh adalah apa yang dialami oleh Jarot, warga yang tidak tahu kehebohan yang melanda desanya. Sejak sebulan sebelum kemunculan babi yang menggemparkan, dia berangkat ke Jogja. Di sana, dia diajak temannya untuk bekerja di sebuah proyek pengerjaan bangunan. Karena pekerjaan banyak dan berlanjut ke bangunan lain, dia pun di sana sampai 2 bulan. Dan belum pernah pulang kampung dalam rentang waktu itu. Suatu malam, ketika dia turun dari bis, tak ada tukang ojek sama sekali di pangkalan. Karena kerinduan yang kuat ingin segera pulang, dia pun berjalan kaki.
Sampai ketika tiba di depan pekuburan, ada warung kopi baru berdiri di sana. Karena kebetulan gerimis baru saja turun, Jarot pun singgah di warung itu. Dan tak ada pengunjung lain di sana. Bapak pemilik warung juga adalah orang yang Jarot tidak kenal. Setelah ngobrol, dia mengaku sebagai pendatang dan warung itu baru berdiri sekitar semingguan. Hujan yang makin deras membuat Jarot tertahan cukup lama di sana. Pasti akan basah kuyup jika melanjutkan jalan kaki, walau jarak ke rumahnya tinggal 500 meteran lagi. Jarot pun ngobrol asik dengan si bapak, termasuk pengalamannya selama 2 bulan bekerja di Jogja. Jarot juga mengaku sempat makan beberapa gorengan yang kebetulan masih hangat. Kemudian, ketika Jarot berencana menyalakan batang rokok ketiganya, bulu kuduknya tiba-tiba merinding. Ada hembusan angin yang terasa sangat aneh. Suaranya terdengar lembut, membawa kehangatan, tapi membuat rasa takut tiba-tiba datang. Kemudian, dari arah luar warung, terdengar suara tawa dan tangis yang bersahut-sahutan. Suara-suara itu semuanya aneh dan mengerikan. Belum sempat dia berpikir lebih lanjut tentang apa yang terjadi, puluhan makhluk menakutkan merangsek masuk ke dalam warung dengan sangat cepat. Yang membuat Jarot lalu tak kuasa menahan takut adalah tak ada satupun makhluk itu yang anggota badannya lengkap. Sebagian hanya mempunyai tangan sebelah. Sebagian lagi hanya kakinya yang sebelah, dan tak sedikit yang melesat bergerak ke arahnya dengan tubuh tanpa kepala. Dan semuanya berpakaian warna putih yang lusuh dan kusam. Jarot didekap oleh makhluk-makhluk itu beramai-ramai, sampai akhirnya dia kehabisan nafas dan pingsan. Pak Benu, juru kunci makam, menemukan Jarot seperti tertidur di atas tanah salah satu kuburan sekitar jam 5 pagi. Dan begitu dibangunkan, Jarot spontan berteriak sekuat tenaga dan memeluk Pak Benu. Dia lalu diantar pulang, dan setelah warga mendengar itu, banyak orang mendatangi rumahnya. Di depan mereka semua, Jarot pun menceritakan kejadian mengerikan tadi malam. Di sana pula, Jarot lalu mendengar bahwa sejak sebulan terakhir, desanya dihebohkan dengan penampakan babi aneh berkeliaran di malam hari, yang diyakini warga sebagai babi ngepet. Karena banyak yang mengaku kehilangan uang bersamaan dengan itu. Entah apa hubungan babi ngepet dengan warung gaib tadi malam, tapi Jarot lalu percaya bahwa kedua kejadian itu pasti berhubungan. Yang tak kalah memilukan adalah kejadian yang menimpa Mak Lastri, seorang janda tua yang hidup sendirian di rumahnya. Dia mengaku salah satu ayamnya hilang dan belum pulang sampai maghrib tiba. Biasanya semua 4 ekor ayamnya sudah masuk ke kandang menjelang maghrib. Mak Lastri lalu berpikir bahwa ayamnya yang hilang mungkin sudah mati dimakan musang. Malam harinya,
Ketika bersiap tidur, dia mendengar suara kokok ayam di belakang rumah. Karena yang hilang adalah ayam jago, Mak Lastri lalu berpikir itu adalah suara ayamnya. Dia lalu membuka pintu belakang dan memeriksa sampai ke rerimbunan bambu yang tak jauh dari sana. Kata Mak Lastri, remang-remang terlihat seorang laki-laki berdiri dengan memegang ayam itu. Listrik memang belum masuk ke desa Wringin, tapi suasana bulan purnama membuat malam itu agak terang. Pandangan Mak Lastri yang agak kabur karena usia membuatnya tak mampu mengenali laki-laki itu. Tapi perasaannya mengatakan bahwa si laki-laki datang untuk mengantar ayamnya yang hilang. Dengan hati berbunga-bunga, Mak Lastri pun menghampirinya. Tapi begitu jaraknya sangat dekat, ternyata laki-laki itu berwajah babi. Spontan, Mak Lastri berbalik dan ingin berlari. Tapi sayang, kakinya terantuk batu dan dia pun tersungkur ke tanah sampai pingsan. Sama seperti Jarot, Mak Lastri ditemukan keesokan paginya oleh salah satu tetangga. Rangkaian kejadian menakutkan itu yang kemudian membuat warga geram dan benar-benar serius melaksanakan ronda. Kehebohan babi ngepet bukan hanya dirasa merugikan secara materi, tapi dianggap juga membahayakan keselamatan. Dan menurut beberapa sesepuh, makhluk halus seperti hantu, setan atau jin tak akan bisa mencelakai manusia. Artinya, jika sampai ada kejadian seperti itu, hampir dipastikan pelakunya adalah manusia yang bersekutu dengan makhluk halus. Sampai suatu malam, Pak Warno, salah satu warga, mengaku berhasil memukul babi itu dengan keras di bagian kakinya. Walau sesaat setelah pukulan itu dilayangkan, babi itu menghilang secara ajaib. Pemukulan itu terjadi di samping pos kamling, yang memang selalu menjadi tempat babi itu lari dari kejaran warga yang ronda. Sebagai sebuah strategi, seseorang ditempatkan di sana dan membawa kayu balok besar. Pak Warno yang malam itu ditugaskan berjaga di sana berhasil mendaratkan pukulan telak. Kata Pak Warno, babi itu berteriak kencang sebelum hilang secara ajaib. Keesokan harinya, kehebohan lain terjadi. Pak Sugeng, salah satu warga yang cukup kaya, dilaporkan pincang. Kabar itu segera menyebar dan memancing kemarahan warga. Apalagi ketika banyak warga mendatangi rumahnya, Pak Sugeng memang keluar dengan berjalan terpincang-pincang. Alasan yang dia sampaikan bahwa asam uratnya kambuh tak bisa diterima warga. Untungnya, ada beberapa sesepuh yang juga hadir dan sempat mencegah kemarahan banyak orang. Semua warga terlihat bersungut-sungut dengan membawa balok kayu dan sebagiannya dengan senjata tajam. Akhirnya, walau sedikit bisa ditenangkan, Pak Sugeng diusir dari kampung itu. Dan warga yang penuh amarah hanya memberi waktu 1 kali 24 jam.
Berkali-kali negosiasi dilakukan, tapi hanya itulah keputusan yang bisa diterima warga yang sedang marah. Tak boleh ada tindakan anarkis, tapi Pak Sugeng harus segera pergi. Termasuk Pak Kades pun akhirnya turun tangan. Beliau juga tak berhasil mempengaruhi keputusan warga, tapi bisa sedikit minta semuanya bersabar agar di hari itu Pak Sugeng diberi kesempatan untuk mengemasi semua barangnya. Lalu, atas bantuan kepala desa pula, didatangkanlah sebuah truk besar. Tujuannya jelas, untuk mengangkut semua barang Pak Sugeng hari itu juga. Wajah Pak Sugeng terlihat sangat sedih dan memelas. Tapi itu tak cukup untuk merubah semuanya. Kabar yang beredar, Pak Sugeng akan pindah ke Surabaya ke tempat salah satu adiknya. Memang Pak Sugeng hidup sendiri di rumahnya. Sejak menikah dia tidak dikaruniai anak, dan istrinya meninggal sekitar 3 tahun yang lalu. Tak seperti kebanyakan warga desa lainnya, Pak Sugeng tidak mempunyai sepetak pun sawah. Usahanya adalah membuka toko emas di pasar. Atas permintaan dan paksaan warga, toko emasnya pun harus dikosongkan karena jarak pasar yang tak terlalu jauh dari desa ini. Entahlah bagaimana caranya Pak Sugeng menyelesaikan secepat itu. Karena kabar yang juga berhembus, toko emasnya dijual pada salah satu temannya di pasar. Hari itu Pak Kades benar-benar sibuk mengurusi kepindahan Pak Sugeng yang sangat tiba-tiba, sekaligus terus menginstruksikan semua aparat dan para sesepuh desa. Tentu saja agar semua ikut mendamaikan suasana dan warga tidak semakin anarkis. Singkat cerita, kepindahan Pak Sugeng pun sudah bisa diselesaikan. Gosip baru pun lalu berkembang. Pak Sugeng sengaja tidak membeli sawah untuk menyembunyikan kekayaannya yang entah disimpan di bank mana. Lalu, gosip yang mengerikan adalah berkembangnya dugaan bahwa meninggalnya Bu Titi, istrinya, sekitar 3 tahun lalu adalah karena menjadi tumbal atas pesugihan babi ngepet itu. Cerita yang juga ramai bukan hanya tentang babi ngepet dan terusirnya Pak Sugeng, tapi juga kenangan tentang kematian istrinya yang kata sebagian orang banyak kejanggalan. Ketika itu, Bu Titi tak menderita sakit apapun. Ada pula yang menambahi bumbu cerita bahwa sejak kematian istrinya, toko emas Pak Sugeng menjadi lebih ramai. Entahlah, apakah cerita itu benar adanya. Perlahan, desa Wringin pun menemukan kedamaiannya lagi. Walau suasana tegang masih terasa karena terusirnya salah satu warga, tapi penampakan babi aneh tak pernah terlihat lagi. Selama seminggu, tak pernah terdengar petugas ronda melihat makhluk aneh itu. Hal itu pula yang membuat banyak orang percaya diri dengan keputusan mereka mengusir Pak Sugeng. Karena ternyata babi itu tidak muncul seiring kepergian Pak Sugeng dari desa mereka. Tapi di minggu kedua,
warga dikejutkan lagi dengan penampakan babi yang sama. Juga menghilang di tempat yang sama seperti dulu, yaitu di dekat pos kamling. Tentu banyak yang heran, karena harusnya teror babi sudah hilang bersama kepergian Pak Sugeng ke Surabaya. Sebagian warga kemudian berpikir pasti ada yang salah. Tapi tak sedikit yang kekeh dengan pendapat bahwa ini tetap ulah Pak Sugeng. Karena Surabaya juga tidaklah terlalu jauh, hanya sekitar 40 kilo dari situ. Hari-hari berlalu dan kabar tentang Pak Sugeng tak pernah terdengar lagi. Bahkan sopir truk yang dulu mengantarnya pun tidak tahu. Karena waktu itu Pak Sugeng minta diturunkan di suatu tempat dan dia dijemput oleh truk yang lain. Di Desa Wringin, Pak Sugeng juga tak punya keluarga karena dulunya adalah seorang pendatang. Sementara itu, teror babi ngepet masih terus berjalan. Kabar tentang kehilangan uang juga masih terdengar, serta penampakan makhluk-makhluk mengerikan yang sering terlihat. Tempatnya pun sama, di Beringin dekat pos kamling dan di areal pemakaman. Sampai di suatu malam, lagi-lagi Pak Warno yang mengalami. Dia kembali mendapat tugas jaga di dekat pos kamling, di mana babi itu selalu menghilang setelah dikejar beramai-ramai. Malam itu, kebetulan cuaca sedang gerimis. Pak Warno bersiap dengan kayu balok besar di tangannya. Dia hanya tinggal menunggu instruksi dari anggota ronda yang lain. Sampai saat itu pun tiba. Terjadi kegaduhan karena munculnya babi ngepet. Begitu dikejar beramai-ramai, makhluk jadi-jadian itu menghilang tak jauh dari tempat Pak Warno berdiri. Dengan mengandalkan feeling, Pak Warno mengayunkan balok kayu itu sekuat tenaga. Spontan terdengarlah bunyi yang sangat keras. Pukulan kali ini tepat mengenai sasaran. Menurut Pak Warno, firasatnya mengatakan bahwa babi itu terkena tepat di dadanya. Dan sempat pula terdengar suara teriakan seperti sangat kesakitan. Mereka semua berharap jika memang babi itu terkena pukulan yang sangat telak, teror babi ngepet akan segera berhenti. Keesokan paginya, terdengarlah pengumuman dari pengeras suara masjid bahwa Pak Suryo meninggal dunia. Banyak yang terkejut karena selain belum terlalu tua, tak ada tanda-tanda dia mengidap penyakit apapun. Dan selama ini terlihat bugar setiap kali beraktivitas di sawah. Kebetulan Pak Suryo adalah salah satu juragan sawah di desa itu. Dulunya kehidupan Pak Suryo tidaklah seperti ini. Baru beberapa tahun terakhir dia membeli banyak sawah baru. Kebetulan pula Pak Suryo hampir tak pernah ikut ronda. Alasannya juga bisa diterima warga karena istrinya sedang sakit. Sempat dirawat berminggu-minggu di rumah sakit, tapi karena tak kunjung ada perubahan, akhirnya pihak keluarga membawanya pulang untuk dirawat di rumah. Kata anaknya, Pak Suryo tiba-tiba berteriak dari dalam kamar tadi malam. Dia mengaku sesak nafas dan dengan terbata berbicara minta diambilkan segelas air putih. Tapi sebelum gelas itu sampai di tangannya,
Pak Suryo tersungkur dan lalu menghembuskan nafas terakhir. Lagi-lagi, ini menimbulkan kehebohan baru di masyarakat. Dan sejak meninggalnya Pak Suryo, penampakan babi ngepet tak pernah terlihat lagi. Walau ronda setiap malam tetap dilaksanakan. Tak pelak, banyak yang kemudian bertanya-tanya, antara Pak Sugeng dan Pak Suryo, siapa sebenarnya pelaku pesugihan babi ngepet selama ini? Termasuk Jarot, yang juga tenggelam dalam pertanyaan dan kebingungan yang sama. Sampai suatu saat, sekitar sebulan setelah meninggalnya Pak Suryo, Jarot berangkat ke Jogja lagi. Dengan alasan yang sama pula, yaitu bekerja di proyek bangunan. Kebetulan, di sana dia punya kenalan seorang tua bernama Mbah Sukijan, yang terkenal punya kemampuan khusus mengenai penerawangan gaib. Sejak berangkat dari rumah, Jarot memang berniat menceritakan kejadian di desanya pada Mbah Sukijan, sekaligus minta jawaban tentang apa yang sebenarnya terjadi. Suatu malam, setelah seharian bekerja, Jarot mendatangi rumah Mbah Sukijan. Gak ada yang pasti, tapi banyak kemungkinan. Begitu jawaban pembuka dari Mbah Sukijan setelah mendengar cerita dan pertanyaan Jarot. Jarot kemudian bertanya kemungkinan apa saja yang terjadi di desanya. Ternyata penjelasan Mbah Sukijan sama sekali tak memberi jawaban pasti. Perkataan Mbah Sukijan pun menjadi panjang lebar. Yang pertama, bisa saja Pak Sugeng yang mempunyai babi ngepet. Dari penerawangan Mbah Sukijan, Pak Sugeng memang kekayaannya melejit sejak beberapa tahun terakhir. Dan meninggalnya sang istri bisa jadi ada hubungannya dengan pesugihan yang dijalani Pak Sugeng. Kemungkinan kedua, bisa saja sebenarnya Pak Sugeng tidak bersalah. Dan Pak Suryolah yang sebenarnya punya babi ngepet. Mbah Sukijan juga mengaku bisa menerawang bahwa kekayaan Pak Suryo melejit akhir-akhir ini. Dan jika kemungkinan ini yang benar, maka istri Pak Suryo yang dipersiapkan menjadi tumbal, tapi perjanjian tumbal itu bisa batal karena Pak Suryo sendiri yang meninggal lebih dulu. Tadi Jarot juga menceritakan bahwa istri Pak Suryo terlihat semakin sehat sejak kematian suaminya. Kemungkinan ketiga, kata Mbah Sukijan, Pak Sugeng dan Pak Suryo sama-sama memiliki babi ngepet. Hal ini lagi-lagi didasarkan pada penerawangan gaib Mbah Sukijan, bahwa penampakan menakutkan yang mengganggu warga di pohon beringin besar dan sekitar pekuburan berasal dari sumber yang berbeda. Di sini, Jarot lalu teringat sebuah kejadian mengerikan yang pernah menimpanya. Dia juga teringat cerita salah satu tetangga yang mengaku pernah ditemui sosok manusia berkepala babi, baik di dekat beringin atau sekitar pekuburan. Warga yang mengalami itu adalah Pak Jupri. Dia menceritakan bahwa menurut perasaannya ada perbedaan tinggi manusia berkepala babi yang ditemuinya. Yang di dekat beringin besar tubuhnya tinggi dan besar, sedangkan yang di sekitar pekuburan
badannya agak kecil. Secara kebetulan pula, Pak Sugeng memang sosoknya tinggi besar dan Pak Suryo agak kurus dan kecil. Jarot pun manggut-manggut mendengar semua penjelasan Basukijan. Tapi masih ada kemungkinan lain, yaitu kemungkinan keempat. Basukijan justru menekankan pada kemungkinan ini, yaitu baik Pak Sugeng maupun Pak Suryo sama-sama tidak bersalah, alias mereka berdua sama-sama tak memiliki pesugihan babi ngepet. Kejadian yang menimpa mereka hanyalah kebetulan belaka. Dan lagi, tidak menutup kemungkinan andai memang babi ngepet itu ada, bisa jadi pelakunya justru dari desa lain yang mencari mangsa di desa Wringin. Atau, kata Mbah Sukijan, justru kemungkinan kelima yang bisa jadi benar, yaitu Pak Sugeng dan Pak Suryo tidak bersalah dan babi ngepet itu sebenarnya tidak pernah ada. Semua kejadian kehilangan uang juga kebetulan, dan penampakan aneh di beberapa tempat sebenarnya adalah ulah usil jin yang memang suka mengganggu manusia. "Ayo diminum kopinya," ucap Mbah Sukijan, dan lalu mengajak Jarot membahas hal lain. Obrolan pun berlangsung panjang malam itu. Tapi Mbah Sukijan berkali-kali menekankan bahwa tak ada gunanya berprasangka terlalu buruk pada orang lain. Sekaligus sebuah pesan penting, bahwa mencari rejeki memang seharusnya dilakukan tanpa harus melanggar aturan yang maha kuasa. Jarot memang tak mendapat jawaban malam itu. Tapi penjelasan Basukijan membuat perasaannya lebih tenang. Hatinya pun tenggelam dalam harap dan doa. Desa Wringin yang adalah kampung halamannya akan selalu damai dan aman. Selain itu, warganya selalu hidup rukun berdampingan dan tak pernah ada lagi kejadian yang memancing kemarahan dan pertengkaran warga. Seiring berjalannya waktu, tahun demi tahun berganti, cerita tentang babi ngepet lenyap ditelan waktu. Misterinya tetap tak pernah benar-benar terjawab, dan hanya menggantung dalam hembusan angin yang berpadu dengan sejarah perjalanan desa Wringin. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, Misteri Babi Ngepet Desa Wringin. Semoga kisah-kisah kami cukup menghibur dan menemani sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.